Saya bacakan dan saya ingin kita mendalami maknanya. Allahumma ya mufarrija kulli karbin. Ya Allah, yang memberi jalan keluar dari setiap kesulitan hidup yang dihadapi. Itu mukaddimahnya. Ya Allah, yang mengeluarkan makhluknya dari setiap kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Apa maknanya? Bahwa siapapun Anda, apapun kedudukan Anda, bagaimanapun hebatnya Anda, la mufarrija lil kurub illallah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda dari kesulitan hidup, dari bencana yang mengancam, dari mara bahaya yang selalu mengintai, kecuali dengan Allah yang mufarrijal kurub. Dialah yang mengeluarkan kita dari kesulitan-kesulitan tersebut. Kemudian para ulama merinci apa yang dia maksud. Wa ya muhrija zinnuni yauma asyura. Wahai ya Allah, yang menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam pada hari Asyura. Kita tahu Nabi Yunus alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus kepada kaum Nuh namanya. Mereka membangkang Nabi Yunus meninggalkan kaumnya sebelum ada perintah untuk meninggalkan kaumnya. Ketika Nabi Yunus dilemparkan dari perahu ditelan ikan Nun, tinggallah di sana walabisa fi batnil hud, dan tinggallah Nabi Yunus di perut ikan Nun. Berapa lama? 40 hari lamanya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, Allah menyatakan dalam Al-Quran, falaula kana minal musabbihina la labisa fi batnil huti ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Nuh tidak mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka dia akan selama-lamanya tinggal di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan tentu gelap, tentu mencekam dan menakutkan. Itu adalah gambaran bahwa ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, apa bedanya kita ini ketika kita ditimpa banyak hutang? Apa bedanya ketika kita ditimpa banyak persoalan? Apa bedanya ketika kita tidak berdaya dalam penyakit dan seterusnya? Ibaratnya di dalam perut ikan terkurung, terkungkung dan ketakutan. Karena Nabi Yunus alaihissalam mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka Allah selamatkan beliau. Seandainya tidak, la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka yang pertama ulama mengajarkan, termasuk zikir yang dianjurkan pada hari Asyura adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berapa banyaknya? Sebanyak jumlah hurufnya. Berapa jumlah hurufnya? Silakan ibu-ibu hitung sendiri kalau pulang di rumah. Bisa ibu? Bisa ibu dibaca sejumlah hurufnya? La, i, la, ha, i, la, ya. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sejumlah hurufnya diulangi terus agar ibu selamat, bukan dari perut ikan, selamat dari huru-hara hidup ini. Kita dikungkung oleh hutang, kita dikungkung oleh persoalan. Oh iya, kita dikungkung oleh penyakit-penyakit yang menggerogoti diri kita dan keluarga kita. Maka baca zikir ini sebanyak jumlah hurufnya. Itu yang pertama dalam doa Asyura. Wa ya jami'a syamli ya'qub yauma Asyura. Ya Allah, yang mengumpulkan, menyatukan kembali setelah bercerai-berai
keluarganya Yakub. Siapa Yakub? Ibu tahu Az-Zaitun? Ibu tahu ya Az-Zaitun? Tahu Ibu? Nonton beritanya? Ya sama Bu, nonton di YouTube, nonton di Facebook. Pokoknya dibuka Az-Zaitun lagi, Az-Zaitun lagi. Dengan adanya Az-Zaitun ibu bisa kenal. Ada Salom. Ada Bu? Afe Salom alaihi. Itu adalah salam yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Yakub. Sebelum ada salam yang diajarkan kepada Rasulullah SAW, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bukan itu yang ingin saya bahas. Siapa Yakub ini? Yakub ini adalah ayahnya Nabi Yusuf. Siapa Yakub ini? Adalah anaknya Nabi Ishak. Siapa Ishak? Ishak adalah anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Ishak ini punya anak Yakub. Yakub ini punya anak Yusuf. Yakub dipisahkan dengan Nabi Yusuf lebih 24 tahun lamanya. Ketika dibuang dari sumur, dibuang di sumur, kemudian dia dijadikan anak pungut, dipenjara 8 tahun, kemudian dia jadi menteri sehingga terkenal dan dia panggil datang saudara-saudaranya dari Madian menuju Mesir. Berapa lama? 24 tahun. Wahai ya Allah, yang menyatukan kembali keluarga yang bercerai-berai, yang terhambur ke sana kemari. Ada anak tak sekolah di Makassar, ada anak tak kerja di Jawa, ada anak tak kerja di Palu. Kalau kita berdoa terus menerus, insya Allah suatu saat nanti akan dikembalikan menyatu sebagaimana Syamli Ya'qub. Itu yang ingin disampaikan oleh redaksi doanya. Yang ketiga, wa ya ghafira dzambi Daud yauma Asyura. Ya Allah, yang mengampuni dosanya Nabi Daud alaihissalam pada hari Asyura. Ada nabi yang berdosa? Saya tanya ke ibu, ini persoalan akidah, penting sekali kita tahu. Adakah nabi yang berdosa? Ibu, berapa lama mikir majelis taklim? Adakah nabi yang berdosa? Nabi itu maksum. Apa itu maksum? Tidak berdosa, dijamin Allah tidak berdosa. Tapi redaksinya Al-Quran, redaksinya hadis mengatakan wa asa Adamu rabbah, dan Adam pun durhaka kepada Tuhannya. Nah, itu dosanya Nabi, kesalahannya Nabi itu dianggap dosa, padahal menurut orang biasa seperti kita awam itu bukan dosa. Tapi tidak layak seperti Nabi Daud melakukan itu. Apa kesalahannya Nabi Daud? Hanya sedikit saja. Dia punya istri 99, kepengen cukup 100. Kebetulan ada jenderalnya ini, cantik sekali istrinya, kepengen dia. Tapi dia pakai cara-cara yang struktural dan masif. Itu. Jenderal di sana ada tidak aman, kau berangkatlah. Kau pimpin pasukan berapakah? Tapi dalam hatinya Daud mudah-mudahan tidak kembali kan gitu. Janda kan ya bisa dikawini kan begitu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Ini dianggap tidak layak bagi seorang nabi. Ada azam dalam hatinya seperti itu. Maka Nabi Daud bertobat. Berapa lama ibu? 40 hari lamanya dia bertobat bersujud. Saking panasnya gemuruh dadanya, tangisan yang keluar dari dirinya hangus rerumputan di sana. Nabi Daud berkata, ya Allah, ampunilah dosa saya. Dan kalau engkau menerima ampunan dosa saya, tulislah dosa itu di tangan saya. Pada hari Asyura Allah kabulkan doanya Nabi Daud. Wahai Daud, bangkitlah dari sujudmu. Sudah lama sekali engkau bersujud. Bayangkan 40 hari lamanya dia menangis bersujud di hadapan Allah.
bangkit, tertulislah dosanya di tangannya. Bayangkan ibu, bagaimana caranya Nabi Daud itu bertobat. Kalau dia lihat tulisan dosanya di tangannya, kalau ada nasi di hadapannya, tidak jadi makan. Itu piringnya penuh dengan air mata. Bayangkan itu. Begitulah Nabi Daud alaihissalam. Apa maknanya jemaah sekalian? Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua kita ini pendosa. Lebih baik Anda berdosa dan dosa itu membuatmu dekat kepada Allah, daripada Anda sibuk berzikir, sibuk sedekah, sibuk naik haji, tapi itu membuatmu sombong dan Allah murka kepadamu. Lebih baik Anda melakukan dosa, tapi dosa ini tadi menyebabkan Anda seperti Nabi Daud, menjadikan dia kekasih Allah Subhanahu wa taala, daripada Anda ahli ibadah berjuta-juta tahun seperti iblis, tapi ujungnya dia sombong dan diusir dari surga. Ini pesan yang keempat yang ingin disampaikan oleh para ulama. Wa ya kashifa durri ayyuba yauma asyura. Ya Allah yang membuka, memberi kesembuhan kepada Nabi Ayub pada hari Asyura. Nabi Ayub alaihissalam 18 tahun lamanya dia sakit, badannya penuh ulat. Yang tidak ditempati ulat ibu hanya 2. Semua badannya berulat kecuali hanya 2. Apanya bu? Apanya ibu? Lidahnya dan hatinya. Saking sabarnya Nabi Ayub, kalau ada ulat jatuh nak kasih naik kembali. Makan ini rezekimu dari Allah. Bayangkan ibu, saking penuh ulat badannya, dia dibuang di ujung kampung di tempat pembuangan sampah. Jemaah sekalian yang sama berbahagia, apa yang diminta Nabi Ayub? Hanya 2. Jangan biarkan ulat ini ya Allah menggigit lidah saya, karena saya tidak bisa lagi menyebut namamu. Jangan biarkan ulat ini menggigit hati saya, karena hati saya akan teralihkan konsentrasinya mengingat asmamu. Setelah 18 tahun lamanya, ada 1 ekor ulat yang nakal. Nah coba-coba lagi lidahnya. Ya Allah, tolong ya Allah, berteriak dia. Kurang ajar ini ulat ini, saya sudah minta ya Allah. Kalau lidah saya sudah keluh tidak bisa menyebut namamu, apalagi gunanya saya hidup. Itu. Maka pada saat itulah hari Asyura, Allah mengatakan urkud birijlika. Ya. Hentakkan kakimu, maka akan keluar air yang sejuk yang akan menyembuhkan penyakitmu. Maka ada tradisi orang biasa mandi bulan Muharram. Mungkin dia berniat juga sebagaimana Nabi Ayub ini sembuh dari penyakitnya setelah 18 tahun. Dia kepingin juga disembuhkan penyakit-penyakit dalam dirinya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Wa ya sami da'wati Musa wa Harun yauma Asyura. Ya Allah yang mendengarkan, mengabulkan doanya Nabi Musa dan Harun pada hari Asyura. Ibu, kita sering bosan berdoa. Malas mak saya berdoa. Kenapa? Itu terus Cina tidak ada jawabannya. Ya Allah lapangkan rezeki saya, tambah susah juga sading. Ya Allah kasih lolos anakku PNS. Tambah dipecah jadi dia, kontraknya dihilangkan. Ya Allah enten jodoh. Tetangga dikawin semua anaknya. Aduh, bagaimana ini ya Allah? Ibu, sudah berapa lama Anda berdoa dengan satu doa yang sama? Nabi Musa dan Harun berdoa, ya Allah binasakanlah Fir'aun dan bala tentaranya. 40 tahun lamanya dengan doa yang sama. 40 tahun lamanya baru dikes doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jangan pernah berputus asa. Iya. Sangka iya mau doano, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah itu intinya doa ibu.
Iya, kalau kita sudah hasanah fid dunia, hasanah fil akhirah, waduh, tidak ada di atasnya itu. Ya, saya yanna, sok naik mau saya yanna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kana aksaru du'aihi adalah doa yang terbanyak diucapkan beliau, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Jadi istiqamah dalam doa, jangan pernah putus asa. Nabi Harun dan Nabi Musa berdoa 40 tahun lamanya baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ya khaliqa ruhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terakhir, ya Allah yang menciptakan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Asyura. Inilah sebabnya ada ulama yang mengatakan bahwa penciptaan dimulai pada 10 Muharram. Kenapa? Karena pada saat itulah ruh atau nur Muhammad diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Banyak orang memulai rencana-rencana besarnya dia start pada tanggal 10 Muharram. Sebagaimana awal penciptaan ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habibuka wa mustafaka yaum Asyura. Sampai kepada intinya doa. Apa yang ditulis oleh ulama kita dalam doa Asyura itu? La ilaha illa anta iqdi hajatina fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami di dunia dan di akhirat. Dan yang paling inti, atil umurina fi ta'atika wa mahabbatika wa ridhaka. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Bukan hanya panjang dan dalam ketaatan. Bukan hanya taat, tetapi senantiasa mendapat ridhamu ya Allah, dan senantiasa mendapat cintamu ya Allah. Sebaik-baik umur, man tala umru wa hasuna amaluhu. Panjang umur, amalnya baik. Wa syarrul umur, seburuk-buruk umur, tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Panjang umurnya tambah banyak dosanya. Bu, saya mau tanya, lebih baik mana Bu? Panjang umur banyak dosa, pendek umur banyak amal. Yang mana Bu? Panjang, kalau saya Bu, panjang umur banyak amal. Panjang umur banyak. Insyaallah. Mudah-mudahan apa yang sempat saya sampaikan bisa menjadi bahan renungan bagi kita, terutama kepada pribadi saya sendiri, sehingga bisa memotivasi kita dengan semangat baru. Seperti tema yang ditulis oleh panitia, kita mendapat semangat baru untuk memupuk kebersamaan dan kepedulian kepada sesama. Mohon maaf apabila ada kekurangan, berarti itu dari kehilapan dan ketahiban saya. Minallahil musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 Muharram disebut dengan Yaumu Asyura. Yaumu dalam bahasa Arab artinya hari. Asyura artinya 10. Yang ke-10. Wahtalafal ulama rahimahumullah fi tasmiyati bi yaumi Asyura. Para ulama berbeda pendapat. Apa sebabnya hari ke-10 daripada Muharram itu diberi nama Asyura? Faqala ba'duhum innama summiya Asyura li'annahu ashirul karamatil lati akramallahu azza wa jalla li ummati nabiyina. Ada yang berkata bahwa hari Asyura itu karena ada 10 kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, pada umatnya Nabi ada 10 kemuliaan. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa dia disebut dengan Yaumu Asyura li'annahu ashiru yaumin min ayyamil Muharram.
karena dia adalah hari ke-10 daripada tanggal 10 Muharram. Sebenarnya di dalam Islam bukan hanya 10 Muharram, ada juga satu tanggal yang sama, tanggal 10 juga, tapi dia tanggal 10 Zulhijjah. Yang kemarin kita peringati hari raya Idul Kurban. Maka Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal fajri wa layalin ashar, demi fajar, demi Allah yang menciptakan fajar, wa layalin ashar, dan malam-malam yang ke-10. Malam ke-10 10 Muharram, malam ke-10 malam 10 Zulhijjah atau Yaumun Nahar. Begitu kata para penafsir dalam surah Al-Fajr. Itu yang pertama. Kemudian kebiasaan kita dalam bulan Muharram ada yang namanya bubur Asyura. Kenapa pula ada istilah bubur Asyura? Dalam riwayat dikatakan bahwa wa kana dzalika awwalu ta'amin tubiha ala wajhil ardi ba'da tufan. Bubur yang dibikin oleh Nabi Nuh alaihissalam yang kita sebut sekarang dengan bubur Asyura atau bubur Syura, itu adalah makanan yang pertama dimasak oleh Nabi Nuh alaihissalam setelah terjadinya at-tufan, banjir bandang yang menenggelamkan dunia dan seisinya. Inilah yang menyebabkan selalu didatangkan bubur Asyura itu di 10 Muharram dengan berkah bahwa kita memulai dengan semangat baru, sesuatu yang baru, kekompakan yang baru untuk menyongsong 1 tahun ke depan. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian ada pula puasa Asyura bagi yang melakukannya. Di awal hijrah Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah bertanya, "Ayyu yaumin hadza?" Hari apa ini? Kok kalian berpuasa? Mereka mengatakan bahwa hari ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa bersama Nabi Harun dan kaum Bani Israel dari kejaran Raja Fir'aun dan tentaranya, maka kami mensyukuri dengan berpuasa. Intinya mensyukuri. Maka dijadikanlah 10 Muharram itu bagi kaum Bani Israel adalah hari raya. Maka pada saat itu Rasulullah SAW berkata, la asumanna tasi'ah wal asyura, untuk bergembira dan berbahagia atas anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Bukan hanya bangsa Bani Israel, kita mengimani mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, maka kita juga harus bersyukur dengan diselamatkannya Nabi Musa dan Harun pada hari Asyura. Maka Nabi untuk menyelisihi kaum Yahudi, maka beliau berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram.